Welcome to Wagmi Media, your entertainment hub buat belajar kripto dan signal yang membuatmu cuan. Enjoy the show. Oke, sebelum gue cabut, ini kita market update cepet dulu. Abis dump, menurut gue ini dump kemarin tuh penting. Alasannya apa? Nggak begitu penting. Tapi yang gue lihat level pertama langsung 2020 high. Gue langsung mark out. Level paling time frame paling gede seperti biasa yang gue kemarin ada sempat ngomong, tebelin aja biar gampang liatnya. Habis gitu kita langsung go down to the weekly. Nah, gedein. Ini menurut gue I'm not fully bearish, ya. Tapi kalau misalkan sampai close weekly under 29.300 lah. Soalnya di exchange beda, levelnya tuh beda-beda. Ini gue mungkin nyari short kemana? Mungkin pertama targetnya ini. Target gue kasih dot line. Ini juga kecil. Terus target kedua mungkin ke bawah sini sih. Jadi ini macro short. Kenapa gue macro short? Ini ntar podcast nama ini aja deh. Episode ini Sell in May and Go Away. Kalau misalkan trading di bulan Mei itu tuh nggak tahu kenapa very predatory. Bakal banyak yang rugi untuk trader mau long atau short. Nggak tahu kenapa market nggak friend. Paling susah tuh bulan Mei. Itu mentalitas aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini gue dikasih trigger ini, gue bakal take the short. Kita go down to the daily. Kalau kita lihat di sini, ini menurut gue udah bearish engulfing banget, bukan bullish. Close below here. Tapi kalau misalkan hari ini, jangan lupa juga ada PCE. Unemployment. Pokoknya ada macro yang menurut gue lumayan penting. Kalau misalkan datanya support tesis gue untuk bearish, dia tapi nge-wick atas, gue kemungkinan besar lebih ngambil short. Nah, gue ngambil short di berapa? Gue gedein lagi chartnya. Gue kira-kira ngambil short itu pertama di area sini. Jelek daily bentar. Gue ganti ke short zone gue. Sebenarnya gue paling ideal itu di area ini. Nggak tahu dapat atau enggak. Gue dari sini bakal udah mulai ngegas. Gue tulis biar kalian. Tapi kalau misalkan sampai daily-nya nutupnya di atas 2020 high, gue close. Gue mendingan loss segini, dikit-dikit ratusan poin, tapi dapatnya poinnya sampai ke bawah. Kalau misalnya gue dapat sampai segini, menurut gue untung sih. Ya nggak sampai segitu lah. Gue dapat sampai 2.500 saya sampai sini nih, sampai level ini. Gue bisa salah berapa kali masih profit gitu. Jadi itu sistem gue emang bisa dibilang ngambil trade banyak yang gue cut, tapi sekalinya printing ya heavy print. Oke, lanjut ke ETH. ETH lebih gampang lagi dilihat. Kita lihat last pump dia di bulan Agustus. Levelnya gue ganti dulu. Line 2 poin. Ini kalau misalkan close next week Monday, jadi kalian jangan nungguin gue. Ini gue udah kasih kalian cara tradingnya. Sistem gue udah pasti bakal ngambil. Ntar jangan yang kayak kok nggak info dulu. Ya, gue trading lagi libur juga. Gue juga perlu liburan. Pokoknya kalau close di bawah 2030 lah, ambilnya 2030, itu gue bakal short at least sampai level ini. Gue ambil dot line lagi. Target 2 1.500 lah.
atas. Stop loss di mana? Udah pasti di previous swing high, tapi kalau misalkan udah mulai short, gue pasti pakainya minimum daily. Jadi gue pasti stop loss di sini. Kita bikinin deh. Misalkan kalian masuk short, gue sih pinginnya masuk short tuh mulai-mulai di retest ini nih. Di retest ini enak banget nih short. Stop loss kalau mau tight di sini, kalau mau lebih longgar di paling atas. Di paling atas target sampai bawah itu udah berapa? Di target one aja udah 3,6 kali lipat risk to reward. Kalau sampai bawah, menurut gue sih, kalaupun gue salah, I will still take this trade any day. 5,8 kali lipat risk to rewardnya. Oke. Ya, untuk kali ini segini doang. Gue cuma nambahin, kalian juga mesti lihat ini ETH BTC. Gue malas clean up the chart, jadi kalian lihat sendiri. Ini level mid range dari sini, antara dua ini. Ini udah close one day below ini. Menurut gue sih turun. Jadi ETH harusnya di short ini bakal turunnya lebih deras. Tapi kalau misalkan gue long, gue ada satu lagi bonus deh. Ini macro long ya. Gara-gara ada AVAX Summit. Gue nggak tahu mereka bakal announce apa. Tapi Avalanche itu token yang geraknya tuh nggak jelas, bisa agresif banget. Ini menurut gue masih oke, asal dia nggak close sebelum ini. Kalian gambar lainnya terserah, bisa screenshot. Gue mainnya spot. Kenapa? Soalnya gue megang masih sampai AVAX Summit itu di tanggal 3 Mei tapi jam Amrik. Jadi jangan ikutin jam Indo. Jam Indo kan lebih cepat sehari. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 5. Lo kalau perlu nontonin aja ini, soalnya ini bukan technical analysis, walaupun disupport dengan technical analysis. Ini sebenarnya bearish engulfing tapi disupport sama technical analysis. Mulai layer out di dekat-dekat tanggal ini. Kalau misalkan udah nge-pump, ya gue juga udah mulai keluar. Kalau secara garis besar nih juga ada kemungkinan dia nggak bentuk bullish pattern inverse head and shoulder. Dia retrace lagi sampai ke arah sini. Ini chart gue udah mulai berantakan. Kalian kalau nggak nonton dari awal sih nggak bakal ini. Ini inverse head and shoulder, gue expect dia bisa retrace sampai sini. Gue beli terus nih spot. Kalau misalkan tembus ini, udah gue bisa cash out harusnya. Segitu aja untuk hari ini. Thank you semua. Gue bakal lebih jarang posting trades. Gue udah kasih juga kemarin level-level yang perlu dilihat. Ini kalau misalkan weekly dia cuma retest sampai sini closingnya, dan ini masih di atas 50, gue masih ada confidence dia bisa naik lagi sih. Oke, thank you guys. Gua pamit.